Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Tepatnya kami akan hadirkan segmen Tanya Sehat. Dan tadi kita sudah lihat beberapa contoh masalah pencernaan yang kerap kali muncul di saat bulan puasa atau bulan suci Ramadan karena tubuh kita beradaptasi dengan pola makan yang baru. Dan kalau bisa kita lihat hari ini sudah memasuki hari ke-20 lebih ya, udah kurang lebih tinggal 10 hari lagi kita akan menjalankan ibadah puasa. Namun mungkin masih aja ada nih masyarakat ataupun teman-teman kita yang masih mengalami gangguan penyesuaian pencernaan dengan bulan puasa ini. Betul, dan bagaimana ini kita bisa menjalani sisa bulan Ramadan dengan aman, dengan nyaman, dan pastinya bisa menambah nih pahala beribadah karena 10 hari terakhir kan banyak sekali yang berlomba-lomba mencari pahala. Kita langsung tanyakan saja kepada dokter Kakak Renaldi, ini bagaimana untuk mengatasi masalah pencernaan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, dokter Renaldi. Selamat pagi, Mbak Sarah, Mas Abdi. Iya, dokter ini gimana nih cara mencegah munculnya ini gangguan pencernaan di bulan puasa, karena tadi seperti yang Sarah katakan kita akan membutuhkan penyesuaian dari yang sudah makannya 3 kali sehari ini hanya sahur dan juga berbuka. Bagaimana cara mencegah agar tidak timbulnya lagi gangguan pencernaan selama bulan puasa, dokter? Ya, ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh pasien, apalagi pasien yang memiliki penyakit asam lambung ataupun GERD, apakah mereka bisa untuk menjalani ibadah puasa. Tentunya yang berat-berat itu adalah pada awal-awal ya, pada 10 hari pertama itu berat sekali karena tubuh kita belum terbiasa untuk tidak ada asupan kalori pada siang hari. Nah, mensiasatinya tentu itu dimulai dari awal sekali kita niat. Niat itu penting sekali, jadi dia setting dari otak kita untuk ke lambung agar mengistirahatkan, agar lambung diniatkan untuk tidak bekerja pada waktu siang hari. Lalu sahurnya disarankan untuk mengkonsumsi makan-makanan yang bisa membuat bertahan lama, membuat kenyang seperti buah-buahan, sayur-sayuran, protein ya. Hindari minum kopi, terus juga lemak yang tinggi. Dan nanti ketika berbuka disarankan untuk yang manis-manis terlebih dahulu. Nah, seringkali di kita itu berbukanya dengan yang berat-berat ya. Nah, itu tidak kuat. Maksudnya lambung kita itu tidak siap karena kan tadinya istirahat. Kalau tiba-tiba harus menerima asupan makanan yang banyak, dia kan berarti harus cepat segera mengeluarkan asam lambung untuk bekerja. Nah, itu dia tidak siap. Nanti gasnya tinggi sekali, akibatnya jadi kembung, begah, dan muntah. Nah, kecuali dokter, memang yang sudah terbiasa. Ya. Baik, dokter, dikatakan bahwa ini harus pemilihan makanan juga sangat penting, baik untuk sahur dan berbuka puasa. Nah, dokter katakan makanan manis, berbuka dengan yang manis. Sebenarnya makanan manis seperti apa sih, dokter, yang aman? Karena jika nanti kita berlebihan juga kan bahaya untuk tubuh. Ya, betul. Bagus sekali pertanyaan Mbak Sar. Jadi, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Termasuk yang manis-manis yang berlebihan itu tidak baik. Jadi, secukupnya saja untuk mengisi atau mengganti kondisi hipoglikemia dalam tubuh kita. Jadi, ketika berpuasa, kadar gula darah kita itu kan dalam status hipoglikemia atau kadar gula darahnya rendah. Nah, ketika berbuka kita diharapkan segera menggantikan kondisi hipoglikemia tersebut. Jadi kita harus makan sesuatu yang
bisa langsung diserap masuk ke peredaran darah, misalnya seperti teh manis gitu ya, boleh teh asal jangan berlebihan. Terus kurma juga, kurma itu kan gula sederhana, jadi dia langsung bisa diserap dan masuk ke peredaran darah. Pokoknya yang manis-manis, jangan yang berat seperti nasi, daging gitu kan, itu harus dicerna dulu di metabolisme terlebih dahulu, di lambung, lalu di usus, baru diserap, baru masuk ke peredaran darah. Nah itu membutuhkan proses sehingga dia tidak bisa langsung menggantikan kebutuhan gula darah yang pada waktu puasa itu rendah. Jadi Baik. disarankan yang sederhana dulu, yang manis-manis. Yang sederhana dulu, yang manis-manis dulu, artinya jangan langsung berat pada saat berbuka puasa. Nah, yang paling disarankan untuk makan berat itu di pukul berapa saja, dokter? Di jam berapa? Ya tentunya kalau kita sudah pemanasan ya, ibarat kata yang manis-manis tadi pemanasan. Habis sholat maghrib aja, Mas Abdi. Oke, berarti jarak waktunya saat beduk maghrib, makan takjil Ya, sedikit, lalu ya, sholat, takjil, setelah itu baru sholat. makan besar. Boleh, ya itu kan dia udah habis makan itu kan dia sudah pemanasan ya, jadi sudah asam lambung udah keluar sedikit-sedikit untuk mempersiapkan untuk porsi yang lebih besar. Ditambah lagi sudah sholat maghrib, jadi sudah ada jeda waktu itu untuk asam lambung mempersiapkan untuk menerima makanan yang lebih banyak. Baik, tapi itu yang disarankan. Soalnya yang saya alami nih dokter ya, biasa habis setelah berbuka puasa karena banyak makan yang manis atau beberapa asupan yang manis, itu saya baru bisa makannya di atas jam 9 malam. Apakah itu baik atau tidak? Tidak. Oke, nggak baik ya. Terlalu lama karena tapi nanti dokter, kalau misalkan- terlalu dekat dengan waktu tidur. Oke, Oke, nggak jarak baik. yang aman berapa lama dokter untuk dari waktu tidur sampai sebelum makan? Minimal 2 jam. Minimal 2 jam. Jadi harus diperkirakan ya dokter, misalkan memang Ya. harus tidur let's say jam 10, jam 8 paling telat. Tetapi untuk sahurnya, Suapan dokter, terakhir. Oke, untuk sahurnya bagaimana dokter? Makanan seperti apa yang memang dianjurkan? Apakah ada pantangan kah untuk sahur? Seperti mungkin ada sayuran-sayuran tertentu kah yang tidak boleh dimakan atau dihindari? Nah itu banyak sekali hoax berseliweran tuh Mbak Sarah. Katanya nggak boleh brokoli, nggak boleh kol, padahal semuanya itu nggak masalah. Ya, jadi katanya sayur ini bisa menyebabkan gasnya banyak, tidak. Ya, jadi semua sayur-sayuran sehat, semua buah-buahan baik. Nah, kecuali buah-buahan yang asam ya, mungkin sebaiknya dihindari apalagi pada pasien-pasien yang memiliki kondisi penyakit gangguan asam lambung. Nah, lebih baik juga mengkonsumsi sesuatu yang berserat pada waktu sahur agar bertahan lama dalam hal kenyangnya. Jadi pasien tidak merasa lapar ketika berpuasa di siang hari. Baik. Dan hindari makan makanan yang kandungan lemak tinggi. Baik, dokter, salah satu yang muncul di gangguan pencernaan selama bulan puasa ini juga salah satunya adalah konstipasi atau sembelit gitu. Nah, ini penyebabnya apa dan apa yang sangat disarankan agar menghindar dari sembelit ini? Iya, susah buang air besar itu sering terjadi pada waktu pada waktu bulan puasa ya, karena seringkali asupan airnya kurang. Kan siang hari dia nggak minum air sama sekali. Ketika sahur ngantuk, minum airnya males, paling cuma seteguk 2 teguk. Padahal kebutuhan cairan, apalagi pada orang yang suka buang air besar itu 3 liter per hari. Kalau yang suka buang air besar, kalau orang normal 2 liter. Jadi disiasatinya ketika sahur minimal 2 gelas. Mau nggak mau, walaupun ngantuk 2 gelas diusahakan. Lalu ketika siang hari kalau bisa ada pergerakan, jangan tidur-tiduran terus. Karena dengan bergerak itu ususnya juga bisa aktif motilitasnya ya, untuk merangsang buang air besar. Dan ketika berbuka puasa disarankan 2 atau 3 gelas air putih juga. Nanti lebih malam hari lagi bisa 3 gelas air putih lagi. Jadi totalnya bisa 8 gelas sehari. 8-10 gelas sehari disarankan. Untuk pemenuhan serat bagaimana dokter? Apakah ada kiat-kiat tertentu untuk bagaimana memenuhi kebutuhan serat tubuh kita setiap harinya? Ya, makanya setiap sahur dan buka puasa itu disarankan ada sayur dan buah-buahan. Karena kebutuhan sehari itu untuk manusia itu 30 gram ya. Yang baiknya itu 30 gram sehari. Nah itu banyak sekali sebenarnya kebutuhan sehari. Jadi serat, buah-buahan dan sayur-sayuran itu adalah menu wajib ketika sahur dan buka puasa. Apa saja boleh. Tapi buah-buahan mungkin sebaiknya yang manis, jangan yang asam-asam Mbak Sarah. Oke. Nah, dokter, kalau misalkan ada yang membantu dengan, seperti kita tahu di pasaran banyak sekali serat tambahan atau suplemen serat. Apakah ini baik untuk digunakan atau dikonsumsi setiap hari, dokter? Untuk membantu? Ya, itu boleh juga Mbak Sarah. Apalagi kita tahu ya Mbak Sarah sibuk, Mas Abdi sibuk, pagi-pagi juga
sahurnya juga mungkin nggak bisa lama-lama, makan sayur yang banyak tuh takes time ya. Jadi dengan yang ada suplemen seperti itu mungkin lebih simple ya buat orang-orang seperti Mbak Sarah dan Mas Abdi. Baik. Dokter, saya mau nanya nih, yang sekarang ini kan sebagian masyarakat juga masih menjalani proses vaksinasi. Nah, salah satu yang saya alami kemarin juga setelah vaksin itu ada rasa yang kurang nyaman di area pencernaan dan juga perut. Nah, itu apakah juga bisa menyebabkan gangguan pencernaan di dalam puasa yang kemudian bisa berdampak besoknya atau hanya saat itu saja atau bagaimana? Tenang, Mas Abdi mungkin stres sekali mau vaksin. Vaksin itu nggak bikin gangguan pencernaan, stresnya. Oke, nggak termasuk berarti ya dokter ya? Tidak termasuk. Oke. Jadi tenang aja. Tapi misalkan ada nih dokter. Makin cuek, ya makin aman vaksinnya. Oke, baik. Tetapi dokter, misalkan memang ada, kan kita nggak tahu nih faktor psikologi setiap orang. Tetapi baik yang mengeluhkan setelah vaksin jadi lapar. Jika memang itu terjadi saat buka puasa langsung buka besar, makan besar, ini benar-benar bisa langsung berbahaya nggak sih, terutama mereka yang memiliki memang sudah ada riwayat gangguan pencernaan seperti Abdi tadi? Ya, bisa iya bisa enggak. Terkadang perutnya aman-aman aja tuh makan besar ya, jadi nggak usah khawatir. Semakin khawatir nanti malah kejadian. Tapi seyogianya lebih bagus, seyogianya lebih bagus memang yang manis-manis dulu. Cuman kalau mau langsung makan besar, kalau memang sudah terbiasa sebenarnya sih nggak apa-apa juga. Kalaupun memang pengen makan besar juga nggak apa-apa, tapi hatinya harus tenang. Kalau nggak tenang nanti malah kejadian beneran asam lambungnya. Bener. Yang penting tuh psikisnya sih Mbak Sarah. Stres itu sama kecapean sekarang itu faktor yang paling besar utama di masyarakat kota kita untuk meningkatkan asam lambung sama GERD. Nah dokter, kalau kita hitung lagi nih, sebentar lagi kita menjelang bulan suci Ramadan sudah mau berakhir, mau Idul Fitri, yaitu makanan bersantan, semua rendang, mungkin opor ketupat, semuanya dipersiapkan. Nah ini apakah nanti kalau kita sudah menjelang Idul Fitri, makanan ini harus kita perhatikan juga jumlah asupannya kah? Atau kita masih dalam taraf normal dan juga aman kah, atau seperti apa? Ya, ini seringkali pasien itu banyak berobat pada waktu sepasca lebaran karena mereka seperti balas dendam ya, makanya apalagi ya, tapi sekarang sih kan tidak kumpul-kumpul ya, tapi sih kebiasaan makan makanan yang seperti itu, yang berlebihan itu ya, yang lemak tinggi itu memang jadi kebiasaan kita ya. Nah makanya disarankan kan habis itu ada puasa Syawal, Mbak Sarah, Mas Abdi ya, untuk penahanan diri kita agar tidak berlebih-lebihan. Seyogianya saja, makan opor boleh, lontong boleh, tapi jangan sehari makannya 5 kali, 6 kali ya jangan. Oke. Baik. Dokter, resiko yang paling besar yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat dari adanya gangguan pencernaan ini apa? Yang bisa berpotensi ditimbulkan? Berpotensi ya. Kalau saya sebagai dokter lambung, saya lebih senang untuk memberikan penenangan ya. Kalau berpotensi itu sering menakut-nakuti pasien. Sebenarnya sih tidak ada sesuatu yang berbahaya. Penyakit lambung ini, saya selalu bilang pasien, rasanya sangat tidak nyaman, namun tidak berbahaya dan tidak menimbulkan kematian, kecuali memang dia punya riwayat penyakit yang lain seperti riwayat sakit jantung, ya itu baru berbahaya. Tapi kalau tidak ada riwayat sakit jantung, terus dia rasa-rasa nyeri dada, keringat dingin, itu pasti dia langsung asosiasi macam-macam, nyambungin ke sakit jantung ini. Nah itu yang harus kita tegaskan, Bapak Ibu itu sebenarnya baik-baik saja. Jadi insya Allah sih nggak ada sesuatu yang berat ya, Mas Abdi. Iya, betul. Nah, Dokter Kakak Renaldi pernah mengatakan beberapa waktu lalu, saya kita wawancara juga, bahwa tenang saja Bapak Ibu, dengan berpuasa nanti insya Allah penyakit pencernaan ini bisa terobati. Bisa dijelaskan secara singkat saja, secara ilmiah seperti apa proses detoksifikasi tubuh kita dalam menjalankan ibadah puasa? Terutama pada pasien dispepsia fungsional di mana tidak ada kelainan organik dalam bentuk luka di lambung atau usus, ataupun misalnya ada kelainan polip atau kanker, nah itu dispepsia fungsional ya. Nah dispepsia fungsional itu biasanya karena pengaruh stres atau karena pengaruh kecapean, di mana produksi asam lambungnya tinggi. Dengan berpuasa, tentunya kita niat di malam hari, nah itu udah perintah ke lambung untuk mengurangi produksi asam lambung. Makanya ketika berpuasa, pasien-pasien dengan dispepsia fungsional, pasien-pasien yang sering stres, pasien yang kecapean, itu justru bagus karena dia produksi asam lambungnya turun dan istirahat semuanya.
Itu patofisiologi seperti itu. Kecuali dia ada luka, ada polip, ada kanker, nah itu tidak disarankan untuk berpuasa. Baik. Oh, baik, Dokter Kakak Renaldi, semoga pada pagi hari ini informasi disampaikan bisa mencerahkan pemirsa semua, terutama dalam menjalankan 10 hari ibadah terakhir bulan suci Ramadan. Terima kasih Dokter Kakak Renaldi sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan tadi dikatakan bahwa tidak boleh berlebihan karena memang sesuatu hal yang berlebihan itu tidak baik. Jadi secukupnya saja ya. Iya, betul.